Selamat pagi Sobat Parikesit, selamat datang di Ngapeh Sehat, ngobrol asik perihal kesehatan. Wadah etam bekesa seputar kesehatan untuk mewujudkan urang-urang kukar yang lebih sehat. Dengan tema pembahasan kita pada hari ini, mengenal layanan dokter gigi, spesialis periodonsia, Pondasi Senyum Sehatmu. Ya Sobat Parikesit, pernah dengar nggak mengenai penyakit periodontitis? Atau mungkin bahasa awamnya yang biasa kita kenal dengan penyakit gusi. Atau mungkin Sobat Parikesit sendiri pernah mengalami penyakit tersebut. Nah, di rumah sakit kita, Rumah Sakit Aji Muhammad Parikesit, penyakit seputar periodontitis akan langsung ditangani oleh dokter spesialis periodonsia. Dan pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang periodontitis. Bersama saya Nurse Victoria dan narasumber kita pada pagi hari ini Dr. Gigi Patricia Serojaningrum, spesialis periodonsia. Ya, kita kenalan terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya pada hari ini, dokter? Alhamdulillah, kabar baik. Mbak Victoria, apa kabar nih? Ya, sehat, dokter. Ya, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai periodontitis, penyebab serta penanganannya. Mungkin Sobat Parikesit ada banyak yang belum tahu mengenai ruang lingkup dari spesialis periodonsia dan kondisi seperti apa yang harus dibawa untuk berobat ke spesialis periodonsia. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan tersebut, ini ada pertanyaan nih, Dok. Kenapa dokter tertarik untuk memilih spesialis ini? Baik, terima kasih Mbak Victoria. Terima kasih juga atas kesempatan atau diundang ya ke Ngapeh Sehat ya. Jadi kenapa periodontia ini menarik untuk menjadi panggilan saya untuk mendalami ilmu ini? Karena berdasarkan pengalaman waktu saya PTT dulu di daerah pedalaman, daerah hulu tepatnya, ternyata kasus yang paling sering ditemui atau yang paling sering dijumpai di pasien di puskesmas terutama itu kasus-kasus yang berkaitan dengan periodontia. Yang paling sederhana kasus-kasus gusi berdarah, bahkan yang terberat adalah karang gigi. Yang paling berat itu karena dimana sebenarnya masyarakat itu masih kurang aware dengan bahayanya karang gigi. Jadi itu yang membuat saya merasa terpanggil atau tertantang untuk menggeluti bidang itu, karena banyaknya kasus-kasus yang sering saya temuin dan kurangnya kesadaran masyarakat terutama di wilayah hulu ya pada waktu itu. Jadi atas dasar itulah saya memasuki atau fokus ke bidang periodontia. Ya, ternyata memang banyak masyarakat yang mengalami masalah di bagian gigi dan gusi. Benar. Sehingga dokter tertarik. Ya. Ya, secara umum tadi seperti yang dokter jelaskan itu secara umum ruang lingkupnya itu dari gigi dan gusi. Benar. Kemudian bagaimana peran dari spesialis periodontia dalam menjaga kesehatan gigi dan gusi tersebut dan meningkatkan aware dari masyarakat sendiri terhadap kesehatan dari gigi dan gusi. Nah, ini yang paling menarik nih, karena sejak saya bekerja di hulu, karena kami waktu itu saya di puskesmas, kan kami sering kali ada penyuluhan ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, terutama pada saat kusling itu biasanya saya selalu bergabung dengan tim puskesmas untuk ikut pengobatan keliling. Nah, di saat pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut itu banyak terjaring kasus-kasus yang berkaitan dengan periodontitis, artinya masalah gigi dan mulut yang berkaitan dengan gusi berdarah, kemudian gigi goyang, karang gigi, yang itu ternyata banyak yang kurang disadari. Jadi pada waktu itu peran saya melakukan penyuluhan itu untuk tujuannya ya itu tadi menyadarkan. Nah, begitu saya masuk dalam ilmu periodontia, ternyata peran spesialis periodontia itu
juga salah satunya adalah mengedukasi tentang bagaimana menjaga kesehatan gusi dan mulut, kemudian juga melakukan tindakan-tindakan yang mendetail tentang bagaimana mengetahui gejala-gejala gusi berdarah, kemudian bagaimana pentingnya melakukan kontrol rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi, pentingnya pembersihan karang gigi per 6 bulan sekali. Jadi yang membuat menarik itu karena selain kami sebagai klinisi juga sebagai untuk tindakan promotifnya mengedukasi tentang bagaimana pentingnya untuk menjaga ataupun mencegah supaya penyakit gusi dan mulut juga itu bisa dicegah seperti itu. Oke, berarti untuk lebih meningkatkan lagi aware dari masyarakat untuk pencegahan sehingga tidak terjadi penyakit di area gusi dan gigi tersebut ya. Iya, benar. Selama dokter menjalankan praktek ini dok, jenis penyakit apa yang biasanya umum terjadi pada masyarakat? Mungkin masyarakat Kukar ini ada yang ngerasa di bagian gusinya ada mengalami masalah seperti ini, dan itu ternyata umum terjadi, orang-orang tuh belum ada yang tahu dan belum memeriksakan. Itu biasa apa yang terjadi dok? Penyakit seperti apa? Nah, yang paling menarik itu justru kadang masyarakat tidak sadar atau belum menyadari ternyata sudah terjadi masalah di rongga mulutnya atau di jaringan gusinya pada saat gusi sering berdarah, pada saat sikat gigi ataupun dalam kondisi yang sedang tidak melakukan aktivitas makan misalkan. Nah, itu yang paling sering dijumpai. Nah, masyarakat di situ kurang aware bahwa menganggapnya itu gusi berdarah itu ada hal biasa. Padahal itu salah satu sebenarnya suatu indikator bahwa gusi sedang bermasalah atau yang kita sebut dengan radang gusi. Dalam istilah dari periodonsianya adalah gingivitis radang gusi. Nah, kalau gingivitis seperti ini kita biarkan, lama-lama levelnya akan bertambah menjadi periodontitis, artinya radang jaringan periodontal, artinya dari jaringan periodontalnya akan lebih mengalami kerusakan. Nah, ini yang tidak boleh dibiarkan. Nah, ini yang sebenarnya kurang disadari oleh masyarakat akan bahayanya radang gusi yang dibiarkan seperti itu. Berarti ini masyarakat Kukar nih harus lebih peduli lagi kalau misalnya merasa pada saat sikat gigi atau gusinya sering berdarah. Untuk diperiksakan. Mungkin ada beberapa menganggap tuh hal biasa. Ternyata itu jika dibiarkan akan menjadi hal yang memperberat dari kondisi dari gusi tersebut. Betul. Kemudian dokter, apakah penyakit gusi dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain selain dari kebersihan mulut? Apakah ada faktor lain dari luar? Jadi penyakit gigi gusi itu sebenarnya bisa terjadi karena multifaktor. Artinya tidak semata-mata karena di daerah itu sendiri. Jadi bisa saja karena pola kebiasaan kita, pola hidup, gaya hidup seperti itu yang juga sangat mempengaruhi. Artinya rutinitas atau kebiasaan kita makan makanan tertentu itu akan memicu juga masalah gusi dan mulut. Contohnya rutin istilahnya itu kalau zaman dulu kan suka makan, zaman dulu orang tua dulu itu kan sirih pinang nyeri. Nah, bagi mereka itu kan suatu kebiasaan yang sering dilakukan, tapi seiring waktu dengan banyaknya efek dari masalah pemakaian sirih itu sendiri, itu sebenarnya juga sudah mulai kita edukasi untuk meninggalkan itu. Nah, selain itu misalkan faktor pembersihan sikat gigi juga. Jadi kesadaran sikat gigi maupun sikat gigi yang terlalu berlebihan dengan tekanan yang kuat itu juga sebenarnya juga bisa merusak kondisi kesehatan gigi dan gusi juga sebenarnya. Misalkan dengan pemilihan sikat gigi yang dengan bulu sikat yang terlalu kasar
atau dengan gerakan yang salah. Nah, itu juga memicu terjadinya asal muasal masalah periodontitis, karena jadi abrasif permukaan giginya, kemudian jadi perlekatan gusinya juga dengan gigi jadi lebih longgar, terjadinya gusi turun. Nah, itu jadinya membuat perlekatan gusi jadi longgar. Nah, di saat gusi jadi longgar akan mudah masuk sisa makanan. Nah, disitulah peran bakteri yang akan merusak atau menimbulkan radang di gusi yang lama-lama akan berubah level menjadi periodontitis, seperti itu. Karena biasa masyarakat awam tuh karena ingin membersihkan sehingga menekan biasanya, karena merasa mungkin semakin kuat, semakin keras sikatnya kan semakin bersih. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok, ya. Iya, benar. Ternyata dari pemilihan sikatnya juga yang tidak boleh terlalu keras dan sebenarnya tidak boleh terlalu sering ya, Dok. Ya, sebenarnya antara frekuensi terlalu sering sama enggak sih sebenarnya tergantung ketepatan caranya dan pemilihan sikat giginya juga. Kemudian bagaimana cara sikat gigi yang sesuai juga itu harus paling penting diperhatikan. Jadi dari caranya juga ya. Kemudian dari penyakit gusi ini apakah ada hubungannya dengan penyakit sistemik yang lainnya, misalnya dengan diabetes atau penyakit jantung, Dok? Nah, yang menariknya di periodontia ini, jadi periodontia ini bisa menjadi manifestasi dari suatu penyakit. Artinya dari penyakit diabetes maupun dari penyakit periodontal ini bisa menjadi dua arah yang saling memperberat keadaannya. Jadi misalkan seseorang dengan diabetes mellitus yang tidak terkontrol itu pada jaringan periodontalnya itu akan mengalami suatu resorpsi. Nah, di sisi lain dengan kondisi jaringan periodontal yang OH-nya, oral hygiene-nya kurang baik, itu juga akan memicu terbentuknya plak yang lama-kelamaan menjadi karang gigi yang apabila terus-menerus itu akan menekan jaringan gusi yang akhirnya menyusut mendekati akar. Nah, itu juga akan membuat bakteri tersebut sedikit demi sedikit akan meresorpsi tulang alveolarnya, tulang yang menyangga gigi dan gusi. Nah, jadi peran manifestasi penyakit diabetes terhadap jaringan periodontal itu menjadi interaksi dua arah. Jadi periodontitis itu bisa memperparah kondisi diabetesnya pun akan memperparah jadi masalah periodontalnya atau periodontitisnya, seperti itu. Terus selain diabetes juga jantung. Jadi selama di poliperiodontia ini sering kami nerima pasien dari poli jantung. Jadi pasien seringkali direkomendasikan oleh dokter jantung untuk scaling, pembersihan karang gigi, dan juga mencabut gigi-gigi yang sisa akar. Nah, itu salah satunya sebenarnya yang paling dikhawatirkan bahwa ada infeksi odontogen atau infeksi yang masuk ke dalam pembuluh darah yang bisa mengakibatkan penyakit jantung jadi lebih buruk. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi kenapa interaksi dengan penyakit sistemik ini juga sangat penting, karena pentingnya pasien dengan menderita jantung ataupun pasien dengan menderita periodontitis yang memiliki kondisi kesehatan atau oral hygiene yang tidak bagus, ini akan mempengaruhi kondisi jantungnya, karena bakteri yang berada di karang gigi ini akan masuk ke dalam pembuluh darah yang kita khawatirkan akan menyumbat aliran darah ke jantung, ataupun bakteri akan berpindah gitu loh. Berarti bagi penderita-penderita penyakit sistemik seperti diabetes dan jantung itu harus lebih lagi meningkatkan kewaspadaannya tentang kesehatan mulut dan gigi, karena
ternyata dapat memperberat juga dari penyakit tersebut. Dan penyakitnya juga dapat memperberat dari kondisi dari gusi dan giginya pasien. Ini ada satu pertanyaan dok, biasa di masyarakat nih, biasa tetangga-tetangga saya juga orang tua mengalami sakit gigi atau gusi bengkak, terus nggak mau dibawa berobat, alasannya takut dicabut nanti matanya kabur atau nanti dapat bermasalah di area mata. Itu bagaimana dok? Nah, ini sebenarnya bisa dibilang mitos lama ya, artinya mitos klasik bahwa kenapa orang lebih khawatir untuk mencabut gigi, terutama yang berkaitan dengan masalah mata. Jadi sebenarnya tuh kalau kita flashback ini seperti sebuah larangan orang dulu bahwa sebenarnya cara ampuh untuk menakut-nakutin pasien untuk cabut gigi dengan mudahnya itu sebenarnya dengan cara yang mereka bisa khawatir akan dampaknya gitu loh. Ini sebenarnya cara lama ya, cara yang orang-orang dulu sering lakukan, dokter-dokter dulu sering lakukan. Artinya sebenarnya mencabut gigi bukan tidak boleh, tapi perlu pertimbangan khusus, terutama untuk kondisi-kondisi yang bahwa gigi tersebut tidak bisa dipertahankan gitu loh. Jadi kenapa mencabut gigi itu bukan sesuatu hal yang tidak perlu dilakukan semudah itu atau diikutin dengan cara yang pasiennya mau, karena mencabut gigi adalah bukan solusi, karena mencabut gigi harus menggantikan dengan gigi tiruan atau gigi palsu, karena supaya tidak terjadi masalah baru di rongga mulutnya, jadi bisa mengakibatkan jaringan giginya akan berubah, pergeseran gigi-gigi yang tadinya rapat bisa renggang, dan gigi yang di lawannya itu akan memanjang, akan bergeser, dan itu akan mempengaruhi jaringan periodontalnya. Makanya dengan cara seperti itu supaya orang dulu kalau mau mencabut gigi itu tidak mudah gitu loh, dengan cara larangan yang sifatnya bisa membuat orang mempertimbangkan lagi deh gitu loh. Kalau bisa dirawat, kenapa harus dicabut gitu loh. Jadi bagaimana ini tips dari dokter, tips sehat untuk menjaga gigi dan gusi agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit tadi itu dok? Ya sebenarnya kalau untuk tips ini yang pastinya kontrol rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi itu penting. Kontrol rutin 6 bulan sekali, pembersihan karang gigi 6 bulan sekali, kemudian makan makanan yang berserat, kemudian makan buah sayur, sebenarnya pola gizi yang seimbang sih, karena sebenarnya kalau kita kalkulus pasti setiap orang ada, cuman kalau kita rutin per 6 bulan sekali, setidaknya kita akan bisa mendeteksi, dokter gigi akan mendeteksi seberapa jauh masalah gigi dan mulut itu bisa diantisipasi. Jadi pentingnya untuk kontrol rutin per 6 bulan sekali itu dilakukan, selain pola makan yang seimbang tadi. Kemudian sikat gigi minimal 2 kali sehari, mulai dari setelah sarapan maupun sebelum tidur malam. Kemudian yang paling penting lagi sebenarnya pemilihan sikat giginya. Pemilihan sikat gigi juga memilih sikat gigi yang tidak terlalu keras bulu sikatnya. Kemudian cara sikat giginya juga harus dimodifikasi dengan cara memutar supaya tidak menggerus atau membuat permukaan gigi dan gusi jadi tergerus, akhirnya yang bisa menjadi abrasif. Karena masalah paling sederhana kadang-kadang dari kebiasaan kita juga gitu loh. Jadi hal pentingnya memperhatikan cara sikat gigi yang sesuai, yang tepat gitu. Oke, jadi cara sikat gigi yang tepat, pemilihan sikat gigi, dan biasa yang jarang dilakukan tuh kontrol ya dok ya, setiap 6 bulan. Bener. Jadi ada keluhan ataupun tidak ada keluhan, 6 bulan sekali itu kontrol untuk gigi dan gusi.
Ya, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini seputar periodonsia. Namun kita harus rehat sejenak ya dok ya. Baik. Setelah ini kita akan kembali, kita akan membahas mengenai mitos dan fakta seputar penyakit periodontitis. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Ngapeh Sehat, ngobrol asik perihal kesehatan. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan, Gedung Merak, lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Ya, kembali lagi bersama saya Nurse Victoria di Ngapeh Sehat, ngobrol asik perihal kesehatan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kita akan masuk membahas mengenai mitos dan fakta mengenai kesehatan dari gusi dan gigi. Baik dok, ini ada beberapa mitos dan fakta. Dokter bisa menjawab apakah pernyataan ini mitos atau fakta dan apa penjelasan ilmiahnya. Yang pertama, pendarahan pada gusi adalah hal yang normal. Mitos atau fakta dok? Mitos. Kenapa saya bilang mitos? Karena banyak sekali sebenarnya yang bisa dicari tahu atau yang bisa diketahui dari bagaimana gusi bisa berdarah. Nah, tergantung bagaimana gusi itu bisa berdarah. Misalkan pada saat sikat gigi berdarahnya, atau misalkan pada saat sedang tidur, atau misalkan lagi tidak sedang makan. Nah, dan tergantung banyaknya juga, banyak sedikitnya darah yang keluar. Nah, kalau frekuensi darahnya sangat banyak, nah itu juga perlu kita curigai dengan suatu penyakit tertentu, misalkan anemia atau penyakit-penyakit pendarahan lainnya. Jadi pendarahan pada gusi tidak boleh disepelekan. Minimal harus diperiksakan ke dokter gigi. Nah, nanti biasanya dokter gigi perio biasanya akan bisa membedakan antara ini memang perdarahan karena yang lokal sifatnya dari rongga mulut, atau memang ada faktor penyakit lain, penyakit sistemik yang berkaitan dengan penyakit perdarahan. Nah, itu juga harus lebih diwaspadai lagi. Berarti gusi berdarah itu sebenarnya tanda ya dok, tanda bahwa ada sesuatu yang terjadi di gusi kita, bukan hal yang normal terjadi. Ya. Kemudian gusi berdarah itu akan sembuh sendiri tanpa perawatan. Nah, itu mitos lagi. Iya. Karena sebenarnya itu sudah kode bahwa kenapa gusi berdarah itu adalah kode sinyal bahwa gusi ini butuh perhatian. Jadi kenapa gusi berdarah itu sebenarnya bahwa tanda radang gusi gitu loh. Jadi kalau untuk tanda awal masih bisa dibilang ini radang gusi awal, tapi kalau kondisi terus-menerus dibiarkan, nah ini akan menaik levelnya menjadi periodontitis. Nah, ini justru bahaya, karena kalau sudah kondisi radang periodontitis, gigi akan perlahan mulai tidak goyah lagi gitu loh. Jadi goyang yang akhirnya akan lepas sendirinya. Itu yang harus diperhatikan. Berarti kalau gusi berdarah kita harus tetap melakukan perawatan. Iya, wajib sih. Wajib melakukan perawatan ya dok. Benar. Baik, selanjutnya kehilangan gigi adalah hal yang alami dari penuaan. Penuaan ya. Jadi sebenarnya sekarang ini fenomenanya bergeser. Jadi kehilangan gigi itu tidak lagi cuma di usia tua, bahkan dengan usia-usia muda yang dengan pola gaya hidup yang kurang bagus, artinya oral hygiene-nya kurang baik, itu juga
kecenderungan mengalami penyakit radang gusi yang mengancam kokohnya gigi gitu loh. Jadi tanpa disadari kondisi-kondisi keparahan itu sudah terjadi dan akhirnya gigi bisa tidak selamat, dan itu sekarang banyak fenomena di usia-usia 20-an sampai 30-an. Ya karena ada penyakit sistemik juga, bahkan yang murni dari karang gigi yang dibiarkan bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan. Jadi sekarang fenomena kehilangan gigi nggak cuma bukan faktor penuaan, tapi faktor yang diabaikan di usia muda gitu loh. Jadi bukan kalau sekarang itu nggak hanya orang tua aja dok ya, jadi Iya. orang muda bisa mengalami kehilangan gigi karena Dan dari iya. lifestyle gitu ya, sama kurangnya perhatian terhadap kesehatan dari gigi dan mulut. Kemudian menyikat gigi cukup untuk mencegah perdarahan. Jadi menyikat gigi itu sebenarnya cara kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, sama seperti kita mandi ya kan. Kita kan punya aktivitas yang harus kita jaga dengan membersihkan badan ya. Sama kita kan makan seharian dari pagi sampai malam kan juga gigi butuh perhatian, butuh kebersihan. Jadi kita menyikat gigi itu bukan sekedar untuk apa tadi yang disebut? Ini untuk mencegah perdarahan. Ya, bukan sekedar mencegah perdarahan, tapi memang memelihara jaringan kesehatan gigi dan mulut secara keseluruhan. Jadi menghindari karies atau gigi berlubang maupun masalah-masalah lain yang kita hindarin ya. Seperti contohnya tumbuhnya jamur di rongga mulut, kan itu juga efek dari kurangnya pembersihan gigi dan mulut. Jadi bukan untuk dia salah satu pencegahan dari untuk kebersihan gigi dan mulut. Iya, benar. Kemudian ini dok, pemeriksaan ke dokter gigi hanya saat gigi sakit saja. Nah ini yang sering terjadi waktu saya ya mungkin sekarang juga masih sih, tapi memang kurangnya aware masyarakat itu kalau nggak sakit itu menganggap tidak ada masalah gitu. Padahal sebenarnya nggak usah tunggu sakit. Artinya kalau kita memang aware dengan kesehatan gigi dan mulut kita, ya kita check up semacam screening untuk kesehatan gigi dan mulut kita, untuk mencari tahu, menanyakan sama dokternya, ini gigi kita ini baik-baik aja atau memang butuh perawatan. Nah yang paling menarik itu kalau waktu saya tugas di hulu itu katanya jauh dari napas gitu. Jadi kadang suka sakit, bengkak, baru datang ke dokter gigi. Nah itu yang sebenarnya keliru. Jadi harus dihilangkan pola pikir yang seperti itu. Jadi tidak hanya pada saat sakit saja, tapi rutin untuk pencegahan juga. Benar. Untuk kebersihan gigi Kebersihan dan mulut gigi. juga. Karena kalau sudah sakit, sudah berat, pemulihannya jadi sulit. Jadi untuk bisa mengobati atau mengembalikan fungsi seperti semula itu sudah sulit. Jadi butuh perawatan atau butuh prosedur yang panjang. Tapi kalau dari awal mencegah dengan check up, setidaknya sebelum terjadi keparahan kita bisa tanggulangi atau bisa lakukan perawatan yang sedini mungkin gitu. Sebelum terjadi keparahan berlanjut. Benar. Oke, yang terakhir dokter, penurunan gusi atau resesi gusi tidak bisa tumbuh kembali dengan sendirinya. Nah, iya, benar sekali. Kenapa tidak bisa kembali? Karena gusi itu kan ditopang sama jaringan periodontal. Jadi pada waktu gusi ketekan atau tertimpa oleh karang gigi yang bertahun-tahun lamanya, gigi mengalami kemerosotan atau mengalami penurunan fungsi. Jadi pada saat itu bakteri dari karang gigi itu sedang sedikit demi sedikit menggerogotin tulang dari
rahangnya, tulang periodontalnya. Nah, peran gusi harusnya menutupin akar gigi. Nah, ini sudah digantikan perannya oleh karang gigi. Jadi, gusi yang sudah menyusut itu, yang sudah berpuluh tahun, akan sulit kembali regenerasi. Nah, dibutuhkanlah cangkok gusi yang dilakukan dari donor dari bagian lain di rongga mulut kita untuk menutupin rongga akar gigi yang sudah merosot tadi. Karena untuk mengembalikan gusi yang sudah menyusut itu sudah sulit. Jadi harus dilakukan donor, diambilkan dari daerah gusi rongga mulut pasien sendiri untuk menutupin akar yang terbuka tadi. Oh ya, jadi akhirnya harus ada tindakan yang lebih lagi. Iya, itu biasanya kita lakukan bedah gusi periodontal yang dilakukan dengan tindakan kombinasi cangkok gusi maupun cangkok tulang untuk kondisi gigi yang sudah goyang. Jadi kita akan lakukan pembedahan terhadap gusi. Makanya pentingnya tadi itu kontrol rutin sehingga tidak terjadi hal-hal tersebut. Benar, kalau sudah separah itu ya memang tindakan bedah memang pilihan yang terakhir. Ya, terutama dengan dilakukan cangkok tulang dan cangkok gusi tadi untuk bisa memberikan solusi dari kondisi yang sudah parah. Ternyata jika kita membiarkan kondisi gigi dan mulut kita secara berlarut-larut itu bisa menjadi hal yang serius juga. Mungkin masyarakat ada yang masih belum aware sampai ke arah sana. Ternyata menyebabkan hal yang serius kalau misalnya berlarut-larut tidak diperiksakan. Iya. Baik dok, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ada closing statement dari dokter mengenai kesehatan gigi dan mulut, dan jika ingin kontrol atau misalnya ingin memeriksakan kesehatan gigi dan mulut, kemana dok untuk menemui dokter atau kontrol ke fasilitas terdekatnya. Dan di rumah sakit kita juga sudah ada poli ya, poli spesialis periodon. Iya, jadi bagaimana pasien untuk melakukan kontrol kapan gitu ya. Jadi untuk bisa ke rumah sakit AM Parikesit itu tentunya menggunakan ada dua pilihan ya, dengan menggunakan BPJS juga sebagai umum. Nah, kalau untuk menggunakan BPJS tentunya kita akan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh BPJS, yaitu kita akan mengikuti alur dari vaskes pertama, yaitu puskesmas ataupun klinik. Nah, nanti dari sana itu akan menyampaikan keluhannya, dari menyampaikan keluhan yang dirasakan yang berkaitan dengan periodontal atau periodonsia. Nah, nanti dari sana dokternya akan mengarahkan untuk dirujuk ke spesialis periodonsia di poli periodonsia. Nah, nanti akan kita tangani untuk kasus yang berkaitan dengan periodonsia. Nah, kalau untuk pasien umum tidak perlu ada rujukan, pastinya langsung ke rumah sakit AM Parikesit saja. Seperti itu. Baik dokter, pada kesempatan kali ini kita sudah mendapat informasi yang sangat banyak dan kita sudah mengenal mengenai periodontitis dari dokter Patricia. Jadi untuk Sobat Sehat Parikesit, penyakit seputar gigi dan gusi di Rumah Sakit Aji Muhammad Parikesit akan langsung ditangani oleh spesialis periodonsia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dokter. Sama-sama. Pada kali ini senang bisa berbincang dengan dokter. Ya, sama. Terima kasih kembali ya. Ya, sekian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan kita hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Nurse Victoria pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.